Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM 2305 112640. Kali ini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian sejarah. Nah, yang pertama itu ada definisi penelitian sejarah, di mana penelitian sejarah ini adalah metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi di masa lampau. Dalam penerapannya, metode ini dapat dilakukan dengan suatu bentuk studi yang bersifat komparatif, historis, yuridis, dan juga bibliografik. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan juga membuat rekonstruksi masa lampau dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan juga bukti-bukti guna memperoleh kesimpulan yang kuat. Menurut Frankel dan juga Norman Wallen, Yatim Rianto dalam Nurul Zuria, penelitian sejarah adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Nah, penelitian ini mencoba merekonstruksi apa yang terjadi pada masa lalu selengkap dan juga seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Nah, secara umum dapat dimengerti bahwa penelitian historis itu merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan juga dilaksanakan secara sistematis. Atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala tapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian itu dilakukan. Nah, dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, ada pun unsur-unsur pokoknya, yaitu adanya proses pengkajian peristiwa atau kejadian masa lalu. Selanjutnya merupakan serentetan gambaran masa lalu yang integratif antar manusia, peristiwa, ruang, dan juga waktu. Dan yang terakhir itu dilakukan secara interaktif dengan gagasan, gerakan, dan juga intuisi yang hidup pada zaman itu atau tidak dapat dilakukan secara parsial. Nah, adapun tujuan dari penelitian sejarah ini adalah untuk memahami masa lalu dan mencoba memahami masa kini atas dasar peristiwa atau perkembangan di masa lampau menurut John Webes tahun 1977 dalam Rianto dan juga dalam Nurul Zuria. Nah, dalam Nurul Zuria menyatakan bahwa para peneliti pendidikan sejarah melakukan penelitian sejarah dengan tujuan untuk yang pertama itu membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu sehingga mereka mungkin mempelajari dari kegagalan dan keberhasilan masa lalu. Yang kedua yakni mempelajari bagaimana sesuatu telah dilakukan pada masa lalu untuk melihat jika mereka dapat mengaplikasikan masalahnya pada masa yang sekarang. Dan selanjutnya itu adalah membantu memprediksi sesuatu yang akan terjadi pada masa mendatang, membantu menguji hipotesis yang berkenaan dengan hubungan atau kecenderungan. Misalnya pada awal tahun 1990, mayoritas guru-guru wanita datang dari kelas menengah ke atas, tapi guru laki-laki tidak. Nah, yang terakhir itu adalah memahami praktik dan politik pendidikan sekarang secara lebih lengkap dan jelas. Dengan demikian, tujuan penelitian sejarah tidak dapat dilepaskan dengan kepentingan masa kini dan juga masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu kekhasan penelitian sejarah menurut para ahli dan penelitian terbaru. Kekhasan fundamental dari penelitian sejarah yang membedakannya dari ilmu-ilmu sosial lainnya terletak pada dua aspek utama. Pertama, penelitian sejarah sangat bergantung pada sumber primer dan sekunder karena peristiwa yang dikaji terjadi di masa lampau sehingga peneliti tidak bisa lagi melakukan observasi langsung. Dan untuk itu, ahli metodologi seperti Donald Urey menegaskan bahwa peneliti sejarah harus secara sistematis mencari, mengevaluasi, dan menafsirkan bukti-bukti yang ditinggalkan. Oleh karena itu, tahap kritik sumber atau verifikasi menjadi sangat krusial untuk menguji otentisitas dan kredibilitas data. Kedua, sejarah memiliki sifat unik atau ideografis dan diakronis. Artinya, peristiwa sejarah terjadi hanya sekali dan tidak dapat direplikasi atau diulang-ulang seperti eksperimen. Sifat inilah yang menjadikannya sebagai ex post facto atau setelah fakta terjadi, berfokus pada alur waktu, perubahan, dan kesinambungan dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan ilmu sosial yang cenderung sinkronis, meluas dalam ruang, dan berupaya merumuskan hukum umum. Adapun perbedaan antara sejarah dan historiografi. Untuk memahami bidang ini, penting untuk membedakan antara peristiwa masa lalu dengan cara peristiwa itu diceritakan. Sejarah
adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, bersifat faktual dan objektifnya yang mutlak, atau terjadi terlepas dari subjek yang mengamatinya. Sementara itu, historiografi ini merupakan ilmu atau seni penulisan yang merekonstruksi dan menafsirkan peristiwa masa lalu. Historiografi dapat dipandang sebagai tahap akhir dari penelitian sejarah, tempat fakta yang sudah dikritisi dan diinterpretasi, seperti yang dijelaskan oleh Kunto Wijoyo, disajikan dalam bentuk narasi ataupun analisis. Filsuf sejarah seperti Collingwood menekankan bahwa historiografi adalah hasil rekonstruksi pemikiran sejarawan yang menjadikannya bersifat subjektif atau relatif karena dipengaruhi oleh perspektif, metode, dan kondisi zaman penulisnya. Berbeda dengan sejarah sebagai peristiwa yang absolut. Nah, dengan demikian, sejarah adalah apa yang terjadi, sedangkan historiografi adalah bagaimana sejarah itu ditulis dan dimaknai oleh sejarawan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode sejarah. Ada 4 tahap utama. Yang pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Definisi dari pengumpulan sumber ini merupakan tahap pencarian dan pengumpulan data sumber sejarah. Adapun jenis-jenis dari sumber sejarah ini, yaitu yang pertama sumber primer. Sumber primer ini merupakan kesaksian langsung yang berupa dokumen asli, artefak, foto, atau wawancara dengan saksi mata. Selanjutnya ada sumber sekunder, yaitu interpretasi dari sumber primer seperti buku, teks, jurnal, monografi. Selanjutnya ada sumber tersier, yang mana merupakan panduan atau ringkasan dari sumber sekunder seperti ensiklopedia dan bibliografi. Terus adapun teknik dari pencarian sumber sejarah ini, yang pertama ada arsip, perpustakaan, museum, situs web, wawancara lisan. Wawancara lisan ini berupa wawancara dengan saksi mata. Saya Tyson Grindo, saya akan menjelaskan mengenai kritik sumber ataupun verifikasi data pada penelitian sejarah. Nah teman-teman, kritik sumber itu merupakan usaha untuk menilai sumber-sumber sejarah, yang mana merupakan tahapan di mana penulis melakukan verifikasi fakta ataupun data yang didapat dari sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya. Nah tahapan dalam melakukan kritik sumber ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kritik eksternal dan juga kritik internal. Nah, kritik eksternal adalah proses pengujian sumber di mana dilihat dari faktor luar dari sumber, seperti penulis melakukan kritik terhadap latar belakang pendidikan dari penulis buku ataupun artikel. Nah, fungsinya untuk menilai otentisitas dalam sumber sejarah. Nah, kemudian ada kritik internal. Kritik internal itu merupakan penilaian terhadap aspek yang ada di dalam, yaitu isi dari sumber sejarah setelah sebelumnya disaring melalui kritik eksternal. Nah, kritik internal dilakukan terhadap aspek dalam sumber atau kesaksian sejarah dengan lebih menekankan pada isi yang terkandung dalam sumber sejarah. Oke, selanjutnya yaitu ada interpretasi atau penafsiran. Setelah sejarawan mengumpulkan dan memverifikasi fakta-fakta sejarah, langkah selanjutnya yaitu menafsirkan atau menginterpretasi fakta-fakta itu. Nah, apa itu interpretasi? Interpretasi adalah usaha untuk memahami, menjelaskan, dan mengaitkan fakta-fakta sejarah agar menjadi cerita yang bermakna. Jadi, bukan hanya menjelaskan tentang apa yang terjadi, tetapi mengapa peristiwa itu terjadi, apa penyebabnya, dan juga apa akibat dan maknanya pada manusia saat itu dan juga saat sekarang. Terus ada hubungan antar fakta. Sejarawan mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Misalnya, contohnya itu ada krisis ekonomi di Hindia Belanda. Nah, itu memunculkan penderitaan rakyat. Dari situ tumbuhlah semangat perlawanan hingga lahirnya pergerakan nasional. Nah, terus ada objektivitas dan subjektivitas. Objektivitas ini artinya
Sejarawan itu harus jujur dan netral, hanya berdasarkan fakta dan tidak memihak. Tapi dalam kenyataannya, subjektivitas kadang tidak bisa dihindari. Artinya, penafsiran itu bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang, keyakinan, atau pendapat pribadi penulis sejarah. Contohnya, dua sejarawan itu bisa menulis cerita berbeda tentang peristiwa yang sama. Satu dari sudut pandang pemerintah dan satu lagi dari sudut pandang rakyat biasa. Keduanya bisa sama-sama benar tergantung cara melihatnya. Dan yang terakhir ada sintesis, yaitu menyatukan fakta. Setelah fakta-fakta ditafsirkan, sejarawan menyatukan semuanya menjadi cerita sejarah yang utuh dan mudah dipahami. Nah, ini dimaksud dengan sintesis. Contohnya itu, sejarawan tidak hanya menulis tentang perang, tetapi ia juga mengaitkan dengan apa penyebab perang itu, bagaimana terjadinya perang itu, dan juga apa dampaknya pada saat itu dan juga pada masa kini. Historiografi adalah tahap akhir, yaitu penyampaian hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah. Ini merujuk pada hasil akhir berupa narasi sejarah yang disusun secara kronologis dan sistematis, dengan menggunakan analisis kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Dan juga ada struktur penulisan, pengantar, pertanyaan penelitian atau tesis, ada isi, analisis data, dan kesimpulan. Selanjutnya itu ada pentingnya argumentasi, menyusun argumen yang logis dan didukung oleh bukti yang kuat. Dan yang terakhir ada gaya penulisan, naratif yang jelas, sistematis, dan sesuai kaidah ilmiah, penggunaan catatan kaki atau referensi yang tepat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika dalam penelitian sejarah. Yang pertama yaitu ada kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu etika yang penting dalam penelitian sejarah karena seorang peneliti diwajibkan membuat dengan sesuai data yang ada tanpa adanya manipulasi atau mengubah data yang sudah ada menjadi sesuatu yang tidak ada sama sekali. Ini agar tidak merusak integritas dari sebuah penelitian tersebut. Selanjutnya itu adalah plagiarisme yang harus dihindari karena ini akan merugikan penulis asli atau penulis yang kita ambil kalimatnya, dan juga ini akan mengurangi nilai dari akademisi sebuah penelitian. Selanjutnya itu adil terhadap sebuah bukti, karena banyaknya bukti-bukti sejarah tentunya ada beberapa bukti yang tidak sama. Itu seorang peneliti harus adil dan tidak memihak kepada salah satu bukti sehingga penafsiran sejarah menjadi objektif dan transparan. Selanjutnya itu ada tantangan dalam penelitian sejarah. Yang pertama itu keterbatasan sumber, karena tidak semua peristiwa meninggalkan jejak atau fisik yang memadai, sehingga dalam penelitian sejarah banyak sekali sumber-sumber yang sangat sedikit, sehingga susah sekali untuk para sejarawan meneliti sebuah peristiwa tersebut. Selain itu juga ada banyak sumber-sumber yang sudah hilang atau kebakar atau hangus karena zaman yang sudah sangat lama. Selanjutnya itu adalah sifat unik dari setiap peristiwa. Tidak ada peristiwa yang sepenuhnya berulang. Setiap peristiwa memiliki latar belakang, aktor, dan konteks yang berbeda, sehingga menuntut pendekatan yang lebih hati-hati agar mendapat kesimpulan yang baik. Selanjutnya itu relevansi metode sejarah, yang mana metode sejarah ini membantu kita pembaca atau penulis sejarah agar lebih kritis, tidak mudah menerima informasi tanpa memeriksa sumber yang jelas. Selanjutnya itu mendorong kita untuk memahami konteks peristiwa masa lalu, sehingga dapat melihat keterkaitan antara sejarah dan kondisi saat ini. Selanjutnya itu menumbuh kesadaran bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi cermin untuk masa kini dan pelajaran untuk masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.